tentang seks. Pada kesempatan ini, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari lebih jauh lagi tentang mempergunakan seks sesuai kehendak Tuhan. Kenapa begitu penting topik ini kita bahas dengan tema mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa yang dimulai dari Adam mulai dari Adam dan Hawa, dampak dari dosa Adam dan Hawa kan itu telah mengkontaminasi, merusak totalitas kehidupan manusia, bukan hanya masalah cara berpikirnya, bukan hanya hubungannya dengan Tuhan rusak, bukan hanya persekutuannya dengan Tuhan rusak, tetapi juga karakter, sifat ya dari manusia itu rusak total di hadapan Tuhan. Bahkan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, dampak daripada dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu juga menyebabkan manusia yang berdosa itu seringkali menyalahgunakan seks itu sendiri, tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itulah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam perjalanan kehidupan manusia, mulai dari Adam sampai dengan di zaman ini dan zaman sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, tidak akan pernah ada habis-habisnya upaya usaha yang dilakukan oleh manusia, orang-orang berdosa untuk menyalahgunakan seks itu sendiri. Sebenarnya salah satu penyalahgunaan seks yang fenomenal yang dicatat dalam Alkitab itu sudah pernah terjadi, khususnya di kota Sodom dan Gomora. Yang mana waktu itu Tuhan menyelamatkan Lot bersama dengan anak-anaknya, minus istrinya, minus calon-calon menantunya. Perilaku seks bebas sudah muncul di kota Sodom dan Gomora. Di sanalah pertama kali diperlihatkan oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan betapa moralitas kehidupan orang-orang di Sodom dan Gomora itu sangat begitu rusak dalam konteks mempergunakan seks yang tidak lagi sesuai dengan kehendak Tuhan. Contoh konkretnya, di kota Sodom dan Gomora itulah muncul ya penyuka sesama jenis, baik homo dan lesbi. Itu sudah terjadi di kota Sodom dan Gomora. Maka waktu ada beberapa malaikat yang diutus oleh Tuhan mengingatkan orang-orang di Sodom dan Gomora, saudara. Orang-orang Sodom dan Gomora melihat malaikat-malaikat itu begitu gantengnya. Maka beberapa pria-pria yang ada di Sodom dan Gomora minta izin sama Lot supaya malaikat-malaikat itu mereka ajak untuk melakukan hubungan seks. Tapi Lot melarang karena Lot tahu malaikat itu adalah utusan Tuhan. Itu merupakan sebuah contoh bagaimana ya penyalahgunaan seks itu sudah muncul di zaman Alkitab. Kalau kita tambahkan lagi rentetannya, makin muncul lagi di dalam perjanjian lama waktu kejatuhan Salomo ke dalam dosa dengan memiliki 700 istri. Bayangin saudaraku. Itu adalah salah satu bentuk penyalahgunaan seks. Yang akibat yang dialami oleh Salomo, roh Tuhan tidak lagi ada dalam diri Salomo, sehingga kerajaan yang dipimpin oleh Salomo runtuh terpecah-pecah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Daud, tapi dalam model yang berbeda. Dia juga mengintip istri Uria yang sedang mandi. Yang mana yang notabene hal itu juga adalah salah satu bentuk penyalahgunaan seks juga. Kalau kita lihat di dalam kehidupan modern sekarang ini, penyalahgunaan seks itu juga semakin subur dan berkembang. Buktinya apa? Tempat-tempat prostitusi pasti dan selalu ada di berbagai kota-kota di Indonesia. Mulai dari kecamatan, kota madya, kabupaten, provinsi, sampai kota-kota besar. Subur tempat-tempat prostitusi.
Kalau bukan di tempat-tempat prostitusi, di mana? Di pinggiran jalan. Bahkan kalau kita lihat, saudara, penyalahgunaan seks itu juga dilakukan oleh semua orang, baik kalangan rendah, menengah, sampai orang besar. Bahkan kalau kita lihat, fenomena penyalahgunaan seks itu juga muncul di kalangan tokoh-tokoh agama, hamba Tuhan, pastor, pendeta. Sudah pasti di kalangan jemaat, di kalangan umat, subur juga itu sebenarnya. Bahkan dalam konteks mahasiswa, kadang-kadang ada juga mahasiswa yang menjual diri, ya, kepada dosennya supaya dia lulus dengan dapat nilai terbaik. Yang seringkali memakai istilah ayam kampus. Belum lagi, saudara, penyalahgunaan seks itu juga semakin terlihat lagi waktu saudara sedang pacaran. Anak saya yang nomor 2, 2 minggu lalu dia cerita bahwa ada teman dia satu angkatan bersama dengan kakak tingkatnya, ketahuan mereka lagi ciuman di sebuah mall di Bandung, dan akhirnya kakak seniornya itu dipecat. Dan teman seangkatan anak saya ini hanya dikasih peringatan. Saya bilang, kalau saya kepala sekolahnya, dua-duanya saya pecat. Di kalangan mahasiswa juga, saudara, subur kok penyalahgunaan seks itu. Mungkin kalau saudara yang lahir di Bandung, Bandung ini pernah dinobatkan menjadi Bandung Lautan Asmara. Coba saudara ingat, kenapa Bandung dinobatkan menjadi, ya, Lautan Asmara, saudara? Itu terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Karena ada 2 mahasiswa dari satu perguruan tinggi swasta dekat kampus saudara, kampusnya, dan satu pacarnya dari kampus tetangga yang agak jauh sedikit di arah Dago. Mereka ini melakukan hubungan seks bagaikan seperti suami dan istri. Lalu mereka merekam, dan rupanya rekaman itu, ya, jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, akhirnya diduplikasi, ya, dalam bentuk VCD, dan itu tersebar ke seluruh penjuru negeri ini. Sehingga itulah yang menjadi alasan Bandung waktu itu dinobatkan bukan lagi menjadi Bandung Lautan Api, tapi menjadi Bandung Lautan Asmara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap saudara yang sudah saya ajar hari ini, jangan sampai coba-coba menjadi pelaku kedua untuk menjadikan kampus saudara menjadi lautan asmara atau menjadikan Bandung menjadi lautan asmara. Itulah alasannya kenapa saya begitu semangat mengajarkan topik ini kepada semua mahasiswa yang saya ajar, yang saya layani di berbagai perguruan tinggi, baik negeri dan swasta. Karena sudah begitu masif, sudah begitu subur, sudah begitu menjamur penyalahgunaan seks itu sendiri. Dan pasti ada konsekuensi, pasti ada hukuman. Dari Tuhan yang pertama, hukuman itu pasti ada. Lalu dari siapa lagi? Dari orang tua, saudara. Karena saya pikir, tidak ada orang tua, kalau anaknya sudah melakukan hubungan seks bebas, masih dikasih ulos. Masih dikasih makanan ikan mas. Atau bisa 1, 2, nggak ada itu. Tapi yang ada saya kira adalah diusir dan ditendang dari rumah. Itu pasti akan dilakukan oleh orang tua.
Dan itu sesuatu hal yang wajar. Karena kenapa? Saudara telah merusak nama baik orang tua saudara. Hukuman yang ketiga apalagi? Ada sanksi sosial. Artinya apa? Dalam konteks di kampus. Kalau saya dengar saudara melakukan hubungan seks, saya orang yang pertama untuk merekomendasikan dan meminta kepada rektor kita supaya saudara dipecat dari kampus di mana saudara kuliah. Saya akan orang yang pertama maju di depan untuk minta supaya saudara diberhentikan dari kampus itu. Saudara tahu alasannya kenapa? Karena saya sudah mengajarkan hal yang benar. Tapi kalau saudara masih melakukannya, berarti artinya apa? Saudara dengan sengaja melawan Tuhan, mempermalukan orang tua, dan juga apa? Menganggap remeh apa yang saya ajarkan. Dan masih banyak lagi hukuman-hukuman yang lain. Dan itu akan kita bahas 2 minggu yang akan datang. Tapi hari ini mari kita fokus dulu. Bagaimana mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, siapkan dulu ayat Alkitabnya. Yordan, baca dulu. Siapkan Yordan. Kejadian pasal 1 ayat 28. Lalu Aman siapkan Kidung Agung 4 ayat 10 sampai 12. Yohanes siapkan Markus 10 ayat 6 sampai 8. Maria siapkan Efesus 5 ayat 28 sampai 33. Lalu Rista siapkan Markus 10 ayat 6 sampai 9. Oke. Disiapkan dulu. Dicari dulu ayat-ayatnya. Nanti waktu urutan saudara, saudara langsung bacakan ayatnya. Jadi jangan lupa ya, urutan-urutannya tadi. Mulai dari Kejadian 1 ayat 28, Kidung Agung 4 ayat 10 sampai 12, Markus 10 ayat 6 sampai 8, Efesus 5 ayat 28 sampai 33, dan terakhir Markus 10 ayat 6 sampai 9. Baik, kita dengarkan dulu dari pembacaan Alkitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Silakan. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati. Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak bumi dan itulah kuasa atas ikan di laut, burung dan segala binatang yang berhayat di bumi. Baik, nah sesaudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama caranya adalah pahami, renungkan, dan juga ya mengerti. Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan di sana, khususnya saya langsung dari bagian B. Ya, angkati mereka siapa? Adam dan Hawa, laki-laki pertama dan perempuan pertama. Lalu setelah Allah memberkati mereka, artinya mempersatukan mereka menjadi suami dan istri. Lalu Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Artinya saudara, seks itu sendiri hanya boleh dipergunakan bagi mereka yang sudah diberkati Tuhan menjadi pasangan suami istri yang sah setelah diberkati di gereja. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, yang dimaksud dengan seks itu adalah yang pertama alat kelamin. Penis, alat kelamin laki-laki, vagina, alat kelamin perempuan. Tuhan kasih alat kelamin yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan
Maksud dan tujuan Tuhan, kedua alat kelamin yang berbeda itu diberikan oleh Tuhan supaya bisa dimanfaatkan oleh suami dan istri yang sah yang sudah diberkati oleh Tuhan untuk menghasilkan keturunan. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara belum memiliki pasangan yang sah dan belum diberkati oleh Tuhan, maka saudara tidak boleh mempergunakan alat kelamin saudara sebelum Tuhan mempersatukan saudara menjadi pasangan suami istri di kemudian hari setelah engkau berumah tangga. Maka untuk itulah tidak boleh saudara yang lagi pacar-pacaran, yang lagi remaja, yang lagi mahasiswa, tidak boleh mempergunakan alat kelaminmu itu dengan pacarmu, atau dengan pria lain, atau dengan wanita lain. Bagi yang rumah tangga, bagi yang sudah berumah tangga, tidak boleh. Laki-laki mempergunakan alat kelaminnya itu untuk berzina, untuk selingkuh dengan istri orang, atau dengan suami orang, nggak boleh. Alat kelamin dan laki-laki itu tidak boleh dipakai untuk apa? Pergi ke wanita tunasusila. Ya, itu hanya bisa dipakai dan diperuntukkan untuk suami istri yang sah. Karena itulah maksud dan tujuan utama kenapa Tuhan memberikan alat kelamin bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Ujungnya tadi, tujuannya tadi untuk mendapatkan keturunan, untuk mendapatkan anak. Itu tujuannya. Maka pertanyaannya saudara, kalau saudara masih pelajar atau mahasiswa, bagaimana mungkin saudara ya sudah siap menjadi suami, sudah siap menjadi istri, saudara aja masih penuh dengan beban dan pergumulan apa? Ngurusin pelajaran dan juga ngurusin kuliah. Artinya, bagaimana mungkin saudara sudah bisa memikirkan anak orang lain? Masalahmu saja, persoalanmu saja, pergumulanmu saja, tantanganmu saja belum bisa engkau hadapi sendiri. Maka untuk itu seringkali saya katakan, jangan coba-coba menyalahgunakan alat vital yang Tuhan telah kasih kepada saudara di luar daripada rencana, waktu, target, dan ketentuan yang telah Tuhan tentukan, yaitu pada saat kapan sudah berumah tangga. Itu juga menjadi alasan kenapa pasangan suami istri juga tidak boleh pergi ke WTS. Juga tidak boleh pergi ke berselingkuh dan berzina. Karena kenapa? Alat vitalnya itu Tuhan taruh di dalam diri suaminya hanya untuk istrinya. Alat vital istrinya hanya Tuhan berikan kepada istrinya hanya untuk suaminya seorang saja. Bukan untuk yang lain. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara sebagai mahasiswa belum punya hak mempergunakan alat kelamin saudara atau melakukan seks di masa-masa remaja, di masa-masa pemuda mahasiswa, atau di masa-masa saudara sudah kerja. Kalau bukan dengan pasangan sah, istri atau suami yang sudah diberkati oleh Tuhan di gereja. Tidak boleh. Karena kalau saudara lakukan itu, akan mendatangkan hukuman demi hukuman dan dosa-dosa berikutnya. Untuk itulah saya katakan tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua orang mahasiswa yang mengubah atau yang menjadikan Bandung menjadi lautan asmara, langsung dipecat dari kampusnya. Baik si laki-laki, baik si perempuan. Sebagai salah satu bentuk hukuman dari Tuhan lewat kampus. Tidak cukup hanya dipecat dari kampusnya. Tapi orang tuanya juga mengusir mereka dari keluarga masing-masing. Tidak sampai di situ, saudara. Karena videonya sudah ditonton jutaan masyarakat Indonesia.
Maka apa yang terjadi? Ada sanksi sosial. Semua mulut membicarakan mereka bahwa ini adalah contoh pemuda-pemudi yang tidak punya moral, tidak punya etika, tidak punya agama. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari sudut itu apa? Berlipat-lipat kali ganda hukuman yang dialami oleh mereka. Maka dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, taati firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Dengan apa? Jaga kekudusanmu, jaga alat vitalmu, jaga pergaulanmu. Jangan engkau salah gunakan. Karena pasti hukuman demi hukuman akan menghampiri saudara. Maka itu saya katakan tadi. Kalau saya masih mendengar saudara melanggar firman Tuhan, yaitu menyalahgunakan seks, saya orang yang pertama kali dia akan minta ke kampus supaya saudara diberhentikan dari kampus di mana saudara kuliah. Karena saya sudah ajarkan kan, saya sudah sampaikan kepada saudara, jangan. Dan saudara tahu, kalau saudara sudah seringkali menyalahgunakan alat vitalmu atau melakukan hubungan seks, bukan dengan suami sah, bukan dengan istri sah yang sudah diberkati oleh Tuhan, akan mendatangkan masalah di kemudian hari dalam rumah tanggamu. Artinya apa? Belum tentu kan pacarmu itu akan mau bertanggung jawab. Bagaimana dia bisa bertanggung jawab? Dia aja masih susah hidupnya. Dia aja masih bergumul dengan kuliahnya. Boro-boro mikirin saudara. Mikirin masalahnya sendiri aja dia nggak siap. Maka itu alasannya. Seringkali waktu para perempuan meminta pertanggungjawaban dari pacarnya untuk dinikahi karena sudah terlanjur hamil, pasti lari laki-lakinya. Mengapa? Karena nggak mungkin dia bertanggung jawab. Karena makannya dia aja, hidupnya dia aja, susah payah. Maka apa yang terjadi? Itulah yang akan memunculkan sehingga wanita-wanita yang sudah terlanjur hamil, mereka ambil keputusan apa? Aborsi. Tapi harus saya katakan, aborsi tidak menyelesaikan masalah. Aborsi menambah dosa-dosa berkali-kali lipat. Dosa yang pertama, sudah melanggar firman Tuhan melakukan hubungan seks bebas. Dosa yang kedua, engkau membunuh bayi. Kalau bukan aborsi yang dipilih, apa? Bunuh diri. Kenapa? Karena tidak ada yang mau bertanggung jawab. Fakta itu sudah terlalu banyak terjadi. Bahkan bukan hanya perempuan yang bunuh diri karena sudah hamil. Tetapi laki-lakinya juga bunuh diri karena dikejar-kejar orang tua dari perempuan yang sudah dihamili anak. Pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana di kemudian hari? Apakah perempuan laki-laki ini bisa mendapatkan pasangan suami istri yang baik? Pasti nggak mungkin. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur akan yang kau tuai. Artinya apa? Kalau saudara sudah terbiasa menyalahgunakan seks, melakukan hubungan suami istri dengan pacarmu, atau dengan orang-orang lain, maka tidak mungkin saudara bisa mendapatkan suami yang baik, istri yang baik, tidak mungkin. Karena firman Tuhan berkata, apa yang kau tabur akan yang kau tuai. Artinya apa? Tindakan seks bebas yang sudah sering saudara lakukan di masa mudamu akan membawa dampak yang luar biasa. Waktu engkau berumah tangga, artinya apa? Engkau akan mendapatkan kemungkinan besar suami yang sudah juga terbiasa melakukan hubungan seks. Istri yang sudah terbiasa melakukan hubungan seks. Maka itu yang menjadi persoalan. Kenapa seringkali ada banyak rumah tangga Kristiani
hancur. Jangan. Karena ada persoalan masa lalu di antara dua belah pihak yang memang sudah seringkali melakukan seks bebas. Hati-hati. Maka, gunakan alat kelaminmu, jaga, rawat, dan jangan lakukan hubungan seks bebas dengan pacarmu atau dengan siapapun. Kecuali nanti tunggu waktunya Tuhan memberkati saudara menjadi pasangan suami dan istri. Yang kedua, Kidung Agung 4, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Silakan. Kidung Agung pasal 4 ayat 10 sampai 12. Betapa nikmat kasihmu Dinda, pengantinku, jauh lebih tentahmu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Bibirmu meneteskan madu murni, pengantinku. Madu dan susu ada di bawah lidahmu, dan bau pakaianmu seperti bau gunung Libanon. Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Baik. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara membaca Kidung Agung, jangan berpikir negatif ya. Jangan berpikir jorok. Jangan langsung berpikir porno. Kalau saudara membaca Kidung Agung. Karena Kidung Agung ini firman Tuhan. Oh, tapi kan Pak, kok kesannya kok ada porno-pornonya ya? Begini. Saya katakan tadi, seks itu kan Tuhan yang ciptakan. Bentuk konkretnya apa? Alat kelamin laki-laki dan perempuan dengan sperma dan sel telur sebagai perlengkapan daripada alat kelamin itu untuk menghasilkan keturunan. Kan Tuhan yang taruh itu dalam diri setiap pria dan wanita kan. Maka dalam proses ya untuk mengharmoniskan hubungan suami istri, disitulah Tuhan mengatur. Disitulah Tuhan membuat rambu-rambu, tata cara bagaimana pasangan suami istri mempergunakan seks itu, mempergunakan alat kelaminnya itu dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka disitulah Tuhan banyak mengajarkan tentang pendidikan seks dalam keluarga dengan adanya Kidung Agung. Jadi artinya apa? Tuhan mau orang Kristen, orang percaya, jangan mengadopsi pola-pola ajaran dunia ini dalam memahami seks. Karena kalau saudara belajar tentang seks dari cara-cara orang duniawi, saudara akan dididik, saudara akan dibimbing, saudara akan diajar untuk menyalahgunakan seks. Ujungnya kan begitu. Sehingga apa? Saudara langsung berpraktek, iya kan? Berprakteknya di mana? Di kosan. Di tempat-tempat gelap. Di rumah sendiri. Maka supaya kita tidak mengadopsi pola dan cara orang-orang dunia dalam mempergunakan seks supaya sesuai dengan kehendak Tuhan, disitulah Tuhan membuat Kidung Agung. Maka Kidung Agung itu banyak menjelaskan tentang bagaimana hubungan harmonis suami istri dalam mempergunakan seks. Dan Kidung Agung 4 ayat 10 sampai 12 kalau saudara perhatikan. Di sana dikatakan, betapa nikmatnya kasihmu Dinda, pengantinku jauh lebih nikmat cintamu daripada anggur, dan lebih harum bau minyakmu daripada segala macam rempah. Ayat ini kan tentang pujian seorang suami terhadap istrinya. Sebaliknya, ayat ini juga bicara tentang pujian seorang istri terhadap suami. Gak salah suami istri memuja-muji pasangannya masing-masing. Kalau itu memang suami sendiri, kan itu istri sendiri. Asal jangan suami orang lain aja yang dipuja-puji oleh istrinya. Asal jangan istri orang lain aja yang dipuja-puji suaminya kan. Tapi kalau suaminya memuja-muji istrinya karena cantik, kan gitu kira-kira seperti dikatakan dalam Kidung Agung ini. Gak ada masalah, gak dosa itu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus.
Kidung Agung banyak menjelaskan kepada orang percaya bagaimana mempergunakan seks seperti yang Tuhan mau. Tidak lain tidak bukan harus kepada suami yang sah yang sudah diberkati dan juga kepada istri yang sah yang sudah diberkati. Jadi, Kidung Agung pasal 4 ayat 10 sampai 12 menjelaskan, ya, seks itu adalah sarana kenikmatan dan kepuasan bagi pasangan suami istri yang sudah sah diberkati oleh Tuhan. Memang Tuhan perkenankan suami istri yang sah melakukan hubungan seks karena mereka sudah menjadi pasangan yang sah. Maka di luar daripada pasangan suami istri yang sah tidak boleh seks itu, alat kelamin itu dipakai, nggak boleh kecuali kepada pasangannya yang sah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Maka dengan demikian saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pelajar dan mahasiswa saudara belum bisa dan tidak boleh mempergunakan ini karena belum masanya, belum waktunya, dan juga belum menjadi kebutuhan. Nanti kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan menjadi pasangan dan istri yang sah, baru di situ. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karena terlalu banyak pelajar dan mahasiswa, alumni yang belum menemukan pasangan yang dari Tuhan yang sudah diberkati oleh, tapi sudah mempergunakannya. Apa yang terjadi? Muncul masalah besar. Masalahnya apa saya katakan tadi? Studinya gagal. Masa depannya hancur luluh lantah. Impian menjadi sarjana hanya tinggal menjadi impian. Hanya tinggal menjadi mimpi dan tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan saudara, orang yang sudah bertunangan sekalipun. Artinya dalam bertunangan itu kan sudah pasang cincin kan? Tapi itu masih dalam konteks tunangan, belum diberkati Tuhan. Juga belum bisa dan tidak boleh melakukan hubungan seks. Kecuali nanti kalau mereka sudah diberkati sebagai pasangan suami dan istri. Kadang-kadang muncul pertanyaan begini bagi yang sudah berumah tangga. Pak Tony, saya tidak mendapatkan kepuasan dari suami saya dalam melakukan hubungan seks. Apakah saya boleh mencari atau melakukan hubungan seks dengan suami orang lain? Tidak boleh. Sebaliknya, suami berkata, Pak Tony, apakah saya tidak boleh melakukan hubungan seks dengan istri orang lain atau dengan perempuan lain atau dengan WTS? Karena saya tidak dapat kepuasan dari istri saya. Tidak boleh. Karena kepuasan seks itu hanya boleh dilakukan bersama dengan pasangan yang sah yang sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau ada masalah di dalam hubungan seks suami istri, dibicarakan, didiskusikan, bahkan dikonsultasikan dengan hamba Tuhan. Jangan jadikan alasan ketidakpuasan dalam melakukan hubungan seks suami istri, lari melakukan hubungan seks dengan perempuan lain, laki-laki lain. Tidak boleh. Bagi saudara sebagai mahasiswa, sebagai pelajar sama. Pak, kami juga manusia biasa, Pak. Artinya apa? Ada kedagingan, Pak. Ada keinginan melakukan seks. Tunggu waktu Tuhan. Jangan hancurkan hidupmu, studimu, masa depanmu, dan karirmu. Hanya karena kepuasan sesaat. Tapi kepuasan atau kenikmatan sesaat itu membawa kehancuran untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melihat kenapa banyak mahasiswa melakukan hubungan seks padahal belum waktunya. Karena yang mereka kejar adalah kepuasan, dan kepuasan. Tapi mereka tidak pernah berpikir panjang. Kenikmatan sesaat yang mungkin memberikan kepuasan, tapi menghancurkan semua hidup, studi, dan masa depan.
Ingat saudara, kepuasan yang membawa kenikmatan sesaat dengan saudara melakukan hubungan seks sebagai pelajar atau mahasiswa, engkau berpotensi besar dihinggapi oleh penyakit HIV/AIDS. Dan sudah terbukti hasil survei baru di Kota Bandung. Baru di Kota Bandung. Para pelajar dan mahasiswa profesional mengalami kenaikan yang luar biasa di Kota Bandung karena banyak terinfeksi penyakit HIV/AIDS. Salah satu sumber penyebabnya karena orang di Bandung gemar, senang melakukan hubungan seks bebas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sampai penyakit ini menghampiri saudara, sampai sekarang tidak ada obatnya. Artinya apa? Penyakit ini akan terus-menerus menggerogoti tubuh saudara. Dan berpotensi saudara menulari orang-orang di sekitar saudara. Artinya apa? Kalau saudara misalkan menikah, suamimu bisa kena. Lalu saudara punya anak, anakmu juga kena. Saudara, jangan hanya melihat seks itu untuk kepuasan atau kenikmatan. Kecuali kalau saudara sudah suami istri, boleh nanti dengan suami dan istri. Yang ketiga, mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan. Markus pasal 10, ayat 6 sampai dengan 8. Markus 10 ayat 6 teman. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Baik, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Markus pasal 10 ayat 6 sampai 8 sangat jelas. Sebab pada awal dunia Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Oke ya. Ayat 6 ini menjelaskan. Tuhan hanya menciptakan laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan bencong. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia menjadi lesbi. Menjadi homo. Artinya apa? Penyuka sesama jenis. No. Itu jelas dalam ayat 6. Sebab pada awalnya, artinya apa? Pada awal, pada mulanya. Start awal. Tuhan hanya menciptakan ada dua jenis manusia di dunia ini. Laki dan perempuan. Di luar itu nggak ada. Laki dan perempuan itu diperlengkapi oleh Tuhan dengan alat kelamin yang jelas. Penis untuk laki-laki, sperma untuk vagina untuk perempuan. Dan sperma untuk laki-laki, sel telur untuk perempuan. Titik. Hanya itu yang diciptakan Tuhan di dunia ini. Jadi kalau hari-hari ini ada orang bangga menjadi bencong. Sampai mereka membuat organisasi sendiri kan, komunitas sendiri. Itu sebenarnya mereka melawan Tuhan dan melawan firman Tuhan. Maka di negeri ini tidak diakui eksistensi dan keberadaan daripada bencong. Karena kenapa? Karena semua agama di negeri ini menentang betul. Karena kenapa? Itu bukan ciptaan Tuhan. Lalu kok kenapa mereka jadi bencong? Itu karena mau mereka sendiri. Itu karena kehendak mereka sendiri. Itu karena keinginan mereka sendiri. Artinya apa? Ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Tidak mau dikendalikan dan diarahkan oleh Tuhan dan agama. Jadi, kalau begitu bagaimana? Kita memperlakukan bencong. Ya bertobat. Injili sampai bertobat ke nama Yesus.
Jangan biarkan dia menjadi bencong sampai Tuhan Yesus datang. Karena pasti apa? Masuk neraka loh. Alkitab katakan dengan jelas kok. Nggak ada bencong yang masuk neraka. Nggak ada homo dan lesbian. Nggak ada bencong yang masuk surga. Nggak ada yang homo dan lesbi masuk surga. Enggak, neraka. Maka jangan saudara mengidentifikasi diri. Atau ingin bermimpi dan berharap bercita-cita kayaknya keren juga jadi bencong ya. Jadi homo dan lesbi. Engkau masuk neraka itu. Karena Tuhan tidak pernah menciptakanmu menjadi bencong atau menjadi homo dan lesbi. Tuhan menciptakanmu menjadi laki atau menjadi perempuan, itu saja. Tuhan sebagai laki-laki untuk apa? Suka dengan wanita. Mencintai wanita. Bukan menikahi pria, bukan. Tuhan menciptakanmu sebagai wanita untuk mencintai laki-laki. Menikah dengan laki-laki, bukan menikah dengan perempuan. Mungkin saudara bertanya, tapi Pak Tony, ada loh gereja atau pendeta, pastor yang memberkati pernikahan sejenis. Itu pendeta, itu pastor, itu gereja yang melawan Tuhan dan firman Tuhan, dan itu bukan yang diberkati oleh Tuhan. Maka biasanya, kalau ada pendeta atau pastor yang melakukan pemberkatan terhadap sesama jenis, pasti dipecat itu pendetanya. Memang di negara-negara lain, di negara-negara Barat dan juga negara Eropa, pemberkatan sejenis itu kan sudah masif, sudah sering kita dengar. Tapi itu adalah bentuk penentangan terhadap Tuhan. Dan itu bukan gereja yang benar. Itu bukan hamba Tuhan, pastor pendeta yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan sekali lagi hanya menciptakan laki dan perempuan. Maka itu jadi dikatakan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Waktu laki-laki dan perempuan itu sepakat. Ya. Setelah lulus, setelah kerja, mereka sepakat untuk menikah. Lalu mereka diberkati di gereja. Maka dikatakan di sini, suami istri ini harus memprioritaskan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengurus rumah tangga mereka. Melebihi daripada keluarga orang tua masing-masing. Maka untuk itu dikatakan di sini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ayat 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi menjadi dua. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam konteks tema kita hari ini mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya seks hanya dapat digunakan jika sudah mengikuti, mengalami pernikahan kudus di gereja. Jadi tidak boleh suami, laki, perempuan bersetubuh dengan yang bukan istri sahnya, suami sahnya yang sudah diberkati. Mungkin ada pertanyaan, Pak Tony, kalau berpoligami dalam Kristen boleh nggak? Nggak boleh. Salomo aja. Gara-gara dia berpoligami, Tuhan tidak lagi memberkati, mengurapi dia. Dan Tuhan mengizinkan kepemimpinannya, kerajaannya terpecah-pecah sebagai hukuman bagi Salomo. Maka Alkitab kita tidak memperbolehkan poligami atau poliandri, artinya punya banyak suami, nggak boleh. Hanya ada satu suami untuk satu istri. Hanya ada satu istri untuk satu suami. Titik. Di luar itu haram, melawan firman Tuhan. Bahkan saudara, kalau istrinya masih hidup, tidak boleh suaminya menikah. Kecuali kalau sudah mati. Tapi bukan karena dibunuh loh ya. Jadi jangan sampai kalian berpikir karena udah nggak cinta sama istrimu di kemudian hari, engkau bunuh istrimu supaya engkau bisa menikah. Tambah-tambah dosamu. Istri hanya boleh menikah kembali kalau suaminya mati. Jadi kalau masih hidup, nggak boleh menikah lagi. Itu Alkitab kita jelas itu, mengatakan itu. Jadi dengan demikian, saudaraku sekali lagi, ya, seks itu gunakanlah sesuai dengan waktunya Tuhan, caranya Tuhan. Kapan? Bukan waktu kuliah. Bukan waktu mahasiswa, bukan waktu belajar, bukan.
Waktu saudara sudah menjadi suami istri yang sah dan diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, cara mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 28 sampai dengan 33. Efesus Silakan. pasal 5 28 sampai 33. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sendiri. Siapa yang mengasihi diri tidak benci tubuhnya sendiri, tetapi merawatinya Kristus terhadap. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki ayah dan ibu dengan dan keduanya itu menjadi satu. Rahasia ini besar, tetapi yang dalam hubungan Kristus. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku istrimu seperti diri, dan istri hendaklah menghormati. Baik. Yang keempat, cara mempergunakan seks sesuai kehendak Tuhan. Mengacu dari Efesus pasal 5 ayat 28 sampai dengan 33, saudara, saya kira sangat jelas. Ya, di mana di sini dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri, dan seterusnya. Ayat ini mau menegaskan dan mengajarkan kepada kita, saudaraku. Ya, pasangan suami istri yang sudah sah, yang sudah diberkati oleh Tuhan tadi di gereja, harus menjaga dan memelihara hubungan seks di antara suami dan istri itu. Yang artinya tidak boleh istri atau suami melakukan hubungan seks dengan istri orang, suami tetangga. Nggak boleh. Karena dikatakan di sini, ya, suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Dan sebaliknya istrinya juga harus mengasihi dirinya sendiri. Artinya apa? Tidak boleh dia melakukan hubungan seks dengan suami orang laki-laki lain, kecuali dengan suaminya. Karena waktu dia melakukan hubungan seks dengan orang suami laki-laki lain, suami lain bukan dengan suaminya, sebenarnya dia sedang merusak dirinya sendiri. Itu kan kira-kira arti maksud ayat ini. Sama saudaraku. Kalau saudara masih pelajar dan masih mahasiswa, sudah mempergunakan seks, alat kelamin saudara, sebenarnya saudara sedang merusak diri sendiri, menghancurkan masa depanmu, merusak nama baik orang tuamu, dan juga kampus dan gereja. Maka berpikir jauh ke arah sana. Maka saya katakan tadi, jangan hanya sekedar berpikir, tapi enak loh Pak Tony, nikmat loh Pak. Tapi kenikmatan itu menghancurkan berkali-kali lipat hidup dan masa depan saudara. Dan saya sudah lihat itu dengan mata kepala sendiri. Selama 23 tahun. Melayani banyak para mahasiswa. Ya. Jadi jangan saudara berpikir, kalau sudah menikmati seks di masa muda seperti ini, pasti rumah tangga saya lebih baik, masa depan saya akan lebih cerah. Itu omong kosong itu. Pengharapan yang ditawarkan oleh si setan dan si iblis. Dan perlu saya ingatkan kepada saudara. Kalau ada laki-laki atau misalkan pacar saudara yang mengajak saudara melakukan hubungan seks dengan alasan, ya, menguji cinta saudara, itu omong kosong. Kan seringkali laki-laki yang belum bertobat kan begitu. Dek, kalau kamu sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi abang, ayo kita buktikan. Cara pembuktiannya gimana bang? Kata si perempuan. Kita lakukan hubungan seks. Nah ini kadang-kadang ada perempuan yang bodoh. Nggak pikir panjang. Boleh bang. Apalagi kalau perempuannya ini ya sudah jadi budak cinta. Nggak mikir panjang dia. Dilakukanlah itu. Lalu hamil.
Atau mungkin nggak hamil karena pakai alat kontrasepsi kan? Tapi ingat, di mata Tuhan, engkau sudah sangat begitu rusak dan begitu najis. Kalau saudara menuruti itu, sebenarnya engkau tidak sedang membuktikan cintamu, rasa sayangmu kepada laki-laki itu. Bukan. Tapi engkau sedang menghancurkan hidupmu dan masa depan. Artinya apa? Jangan percaya omong kosong yang begituan. Karena itu adalah bentuk penipuan. Hati-hati loh di zaman sekarang. Tiap-tiap hari saya tonton di televisi itu. Ya, banyak kasus-kasus. Karena perempuannya nggak mikir panjang. Diajak pacarnya untuk menguji cintanya, rasa sayangnya, melakukan hubungan seks. Lalu diam-diam direkam. Saudara tahu? Tiba-tiba di hari berikutnya si laki-laki ini minta si perempuan ini untuk melakukan hubungan seks lagi. Si perempuan ini nggak mau. Tapi tidak ada pilihan. Karena rekaman video seks yang mereka lakukan minggu lalu sudah direkam. Dan diancam si perempuan ini. Kalau kamu nggak mau, saya akan sebarkan ini video. Apa yang terjadi, saudara? Berpuluh-puluh kali harus dilayani si laki-laki ini. Dan tidak pernah dinikahi menjadi istri. Hei perempuan-perempuan, pakai pikirannya. Artinya begini, semua peristiwa yang saudara lihat di berbagai media massa, di berbagai media televisi, itu adalah peringatan dari Tuhan. Sebab saudara tidak mengalami itu. Jangan terburu nafsu untuk melakukan hubungan seks. Bagi laki-laki, dengarkan, tidak berarti engkau bebas. Saya kembali kepada kasus tadi. Si laki-laki ya, merekam hasil hubungan seks dengan pacarnya itu. Memang dia bisa mengancam si perempuan itu untuk melakukan hubungan seks kembali. Tapi si laki-laki tidak berarti bebas dari hukum. Karena si laki-laki itu juga ditangkap polisi, dijatuhi hukuman di atas 5 tahun penjara. Yang mau saya katakan kepada saudara laki-laki dan perempuan, sama bahayanya, sama risikonya kalau saudara menyalahgunakan seks. Maka sekali lagi, kalau pacar saudara mulai minta ini itu dan lain sebagainya, artinya lakukan hubungan seks cuma dan lain sebagainya. Ingat, berarti dia sudah terbiasa melakukan itu dengan perempuan lain. Dan saudara adalah korban yang ke-999. Artinya mungkin sudah banyak perempuan yang diperkosa. Dan saudara adalah perempuan yang ke-999 yang akan diperkosa dan dirusak oleh dia di kemudian. Maka hati-hati. Karena hubungan seks itu hanya hak dan miliknya suami dan istri yang sah dan yang sudah diberkati, bukan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara sudah terbiasa melakukan hubungan seks waktu remaja dan pemuda, pertanyaan saya begini. Lalu nanti waktu saudara sudah berumah tangga, lakukan apa lagi? Kan sudah terbiasa melakukan waktu mahasiswa dan pelajar. Saya sudah puluhan tahun jadi berumah tangga. Saya sudah puluhan tahun berumah tangga. Karena waktu mahasiswa saya menjaga kekudusan dan kesucian masalah seks ini. Saya bersyukur Tuhan kasih saya istri dan juga rumah tangga yang baik. Artinya apa? Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Waktu di masa muda, waktu mahasiswa remaja, sudah terbiasa melakukan hubungan seks. Rumah tangganya hancur. Bahkan ada yang sampai puluhan tahun Tuhan tidak karuniai anak dalam keluarga mereka. Karena sudah terbiasa suami istri ini melakukan hubungan seks, maka Tuhan hukum dia. Bahkan tidak hanya anak tidak dikasih Tuhan apa. Kadang-kadang ada anak yang dikasih Tuhan, tapi anaknya apa, Bapak, saudaraku? Waktu lahir ke dunia ini, cacat fisik.
Maksudnya gimana Pak Tony cacat fisik? Kadang-kadang nggak punya tangan, nggak punya kaki, atau mungkin buta, bahkan mungkin juga bagian kepalanya kosong, saudara. Hukuman Tuhan bagi orang yang sudah terbiasa menyalahgunakan seks di masa muda. Pahami dan perhatikan hal ini. Yang terakhir, Markus pasal 10 ayat 6 sampai 9. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Baik. Cara mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan, poin kelima. Dari Markus pasal 10 ayat 6 sampai 9 tadi sangat jelas, saudara. Seks sebagai lambang kesatuan suami, istri yang sah, artinya yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi, waktu pasangan suami istri sudah dipersatukan dan diberkati oleh Tuhan di dalam pemberkatan nikah kudus, dikatakan di sana mereka tidak lagi menjadi satu. Maaf, mereka tidak lagi menjadi dua, tapi menjadi satu. Arti satu di situ artinya adalah suami istri yang sah, bebas mereka melakukan hubungan seks karena mereka sudah menjadi pasangan yang sah. Karena memang itu dimungkinkan, diperbolehkan oleh Tuhan supaya apa? Rumah tangga mereka harmonis. Juga apa? Supaya ruang keluarga ini mendapatkan keturunan. Maka dengan demikian, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suami dan istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhanlah yang sah, yang boleh, yang halal melakukan hubungan. Suami istri melakukan hubungan seks. Di luar itu tidak boleh, termasuk saudara sebagai pelajar atau mahasiswa. Belum waktunya. Maka dengan demikian, tidak boleh juga pasangan suami istri yang sudah sah diberkati oleh Tuhan dicerai-beraikan oleh pengadilan agama, oleh gereja. Nggak boleh. Karena itu melawan Tuhan dan firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya banyak melayani, menjumpai keluarga-keluarga yang sudah di titik nadir pernikahan mereka. Ada satu keluarga, ini kaya raya, suami istri, pengusaha. Suami istri ini ngotot untuk apa? Minta diceraikan. Lalu satu saat saya ditanya, Pak Pendeta, boleh nggak saya cerai dengan suami saya? Saya bilang, kenapa minta cerai? Suami saya sudah berzina, suami saya sudah selingkuh. Suami saya sudah melakukan hubungan seks dengan perempuan lain. Masa saya tidak boleh menceraikan dia? Masa saya tidak boleh meninggalkan dia? Saya bilang, saya tidak membela dosa dan kesalahan suami Anda. Tindakan yang dilakukan oleh suami Anda juga jahat di mata Tuhan, itu juga dosa. Dan pasti ada hukumannya untuk suami Anda. Tapi kalau Anda memilih bercerai, karena tindakan suami yang seperti Anda katakan tadi, Anda juga sama dosanya di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicerai-beraikan oleh alasan apapun, termasuk karena suami selingkuh. Itu saya katakan kepada dia. Dan kalau Anda melawan Tuhan dan firman Tuhan, pasti. Kalau engkau menikah dengan orang lain, tidak lebih baik. Kan lebih hancur. Usaha dan bisnismu pasti tidak lebih baik. Karena kenapa? Karena engkau sudah melawan Tuhan dan firman Tuhan. Lalu gimana Pak Tony? Saya katakan, yang pertama Anda harus bertobat. Di samping suami Anda juga harus bertobat. Artinya dua-duanya harus bertobat di hadapan Tuhan karena sama-sama orang berdosa juga.
Cuman bentuk dosanya saja yang berbeda. Kalau di sana kan selingkuh. Kalau di sana kan berzina. Kalau yang di sini, ya, pingin cerai. Dosa juga itu saja. Bertobat aja dua-duanya. Dan apa yang terjadi saudaraku setelah beberapa bulan, sudah hampir 1 tahun. Akhirnya suaminya pelan-pelan kembali kepada istrinya. Dan akhirnya istrinya kembali juga mengasihi suaminya. Sehingga usaha mereka, rumah tangga mereka, semakin dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara, mungkin ada di antara saudara yang punya orang tua. Punya hubungan yang tidak baik dengan mama saudara. Jangan dorong orang tuamu untuk cerai. Tapi doakan dan dorong orang tuamu sama-sama bertekun lutut di hadapan Tuhan. Dan bertobat, maka Tuhan akan pulihkan. Jangan dorong, udah pas ceraikan aja itu mama. Udah mah ceraikan aja itu papa. Menambah dosa. Makin melawan Tuhan dan firman. Memang begini saudaraku, persoalan terbesar. Banyak kan keluarga-keluarga Kristen itu kan setelah berumah tangga terjebak. Baru tahu aslinya suaminya istrinya. Saudara tahu salahnya di mana? Waktu berpacaran udah salah. Maka untuk itulah kenapa saya jelaskan kepada saudara. Ya, proses cara berpacaran yang benar. Supaya pengalaman gelap di rumah tangga orang tua saudara jangan lagi terjadi dalam rumah tangga saudara di kemudian hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, minimal ada 5 cara mempergunakan seks sesuai dengan kehendak Tuhan. 1. Alat kelamin laki-laki perempuan diberikan Tuhan kepada saudara lengkap dengan sperma dan juga sel telur. Itu untuk saudara pergunakan untuk mendapatkan keturunan. Bagi saudara yang sudah sungguh-sungguh menjadi pasangan suami istri yang sah dan diberkati oleh Tuhan di gereja. Yang kedua, sarana kenikmatan dan kepuasan bagi suami dan istri juga. Bukan bagi saudara yang belum menjadi suami dan istri. Yang ketiga, seks hanya dapat digunakan juga diberkati oleh Tuhan menjadi pasangan yang sah dalam satu rumah tangga Kristiani. Maka kalau saudara masih berpacaran, tidak boleh mempergunakan seks dengan siapapun, dimanapun. Dan yang keempat, seks itu diberikan Tuhan untuk dilakukan oleh pasangan suami istri supaya mereka punya hubungan yang harmonis. Artinya apa? Supaya suami tidak selingkuh dengan istri orang lain, supaya istrinya tidak selingkuh dengan suami orang lain. Maka Tuhan bilang boleh suami istri melakukan hubungan seks sesuai dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara belum waktunya untuk mempergunakan itu. Yang terakhir, seks itu lambang kesatuan suami istri yang sudah dipersatukan oleh Tuhan secara roh, jiwa, dan jadi artinya apa? Kalau saudara melakukan hubungan seks di masa muda saudara, itu pasti bentuk perlawanan, pembangkangan saudara terhadap Tuhan dan pasti ada hukuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.